La ilaha illallah Muhammad Rasulullah musawatul qaimat Muhammad Rasulullah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل جلاله فقد فاز المتقون. قال الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Segala puja dan puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Rabbul Alamin, Rabb yang telah memberikan kita nikmat sampai hari ini, jemaah. Rabb yang memberikan kita keluarga yang bahagia, Rabb yang telah memberikan kita kesehatan, waktu luang, bisa mengerjakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Rabbul Alamin. Maka semuanya adalah nikmat Allah yang patut kita syukuri. Karena dengan bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin, Allah akan berjanji akan tambahkan nikmat tersebut, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala akan berjanji akan dijamin kita masuk ke dalam surga Allah Rabbul Alamin dengan bersyukur kepadanya. Kemudian salawat beriring sana senantiasa kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin. Siapa di antara kita yang tidak pernah ditimpa oleh musibah? Ana yakin semua kita pernah diuji oleh Allah. Ana yakin semua kita pernah diberikan ujian oleh Allah Rabbul Alamin. Terus menerus diberikan ujian tersebut, yang terkadang karena seringnya ujian menimpa kita, mungkin pernah terbesit dalam hati kita mengatakan, mengapa aku yang selalu diuji? Kenapa harus aku yang diuji? Bahkan ada di antara kita yang mungkin mengeluhkan hal tersebut kepada Allah Rabbul Alamin. Dia protes kepada Allah. Dia mengatakan, ya Allah, aku sering melakukan salat, aku melakukan puasa, aku mengerjakan salat 5 waktu, ya Allah. Aku mengerjakan ibadah-ibadah yang lainnya hanya kepada Engkau, ya Allah. Kenapa harus aku yang diuji, ya Allah? Tetanggaku, ya Allah, dia tidak pernah sholat, dia tidak pernah sedekah, bahkan dia minum khamr, ya Allah, dia berzina, ya Allah. Kenapa Engkau tidak timpakan ujian kepadanya? Maka jemaah semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Terkadang itu terlintas pada diri kita. Dan sekarang kita akan cari tahu kenapa Allah Rabbul Alamin itu uji kita, jemaah. Maka yang pertama, di antara sebab kita diuji oleh Allah Jalla Jalaluh, karena kita itu beriman kepadanya, jemaah. Kalau antum gak beriman, Allah gak peduli sama antum. Allah Jalla Jalaluh tidak akan uji antum dengan hal tersebut. Karena apa yang mau diuji? Gak ada. Tapi ketika orang mengatakan dia beriman kepada Allah Rabbul Alamin, dia pasti diuji. Dan Allah Jalla Jalaluh menyebutkan dalam surat Al-Ankabut yang sering kita dengar ayat tersebut. Apa kata Allah Jalla Jalaluh? Allah Jalla Jalaluh mengatakan, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Maka jangan sampai orang yang mengatakan saya beriman kepada Allah, kemudian Allah tinggalkan dia tidak akan diuji. Antum kalau mengatakan beriman kepada Allah, pasti diuji. Karena Allah ingin lihat keimanan yang kita ucapkan ini benar apa enggak. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu adalah penjara bagi orang-orang mukmin. Yang kita akan terus diuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang Allah ingin lihat keimanan kita seberapa besar kepada Allah Rabbul Alamin. Maka lihat apa kata Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam firman-Nya. Di antara sebab atau di antara ujian yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan Allah ingin melihat diri kita. Apa kata Allah Rabbul Alamin? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ. Allah ngasihkan kita ujian, jemaah. Allah ingin tahu siapa di antara kalian yang senantiasa berjalan di jalan Allah Rabbul Alamin, yang dia berjihad. Siapa di antara kalian yang senantiasa sabar ketika diuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala? Karena dunia ini adalah dunia ujian, jemaah. Antum jangan pernah berharap bisa lolos dari ujian Allah. Lah, pasti diuji. Kadang kita diuji dengan ekonomi. Kadang kita diuji dengan keluarga kita. Kadang kita diuji dengan kemiskinan dan yang lainnya. Allah ingin lihat siapa yang sungguh-sungguh. Siapa yang dia bersabar dengan hal tersebut. Allahumma salul a'la. Allah yang memiliki permisalan yang sangat tinggi. Maka antum ketika suka sama seorang, maka orang itu butuh antum buktikan kecintaan tersebut. Kita mengatakan cinta kepada Allah Jalla Jalaluh, Allah itu ingin bukti cinta antum itu sampai kemana. Karena kecintaan kepada Allah itu akan kembali pula kepada kita. Kemudian lihat apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan kabar gembira kepada kita. Dan di antara hikmah dari ujian tersebut, ternyata Allah Jalla Jalaluh memberikan ujian
karena akan memberikan pahala yang besar kepada kita. Bahkan itu adalah bukti cinta Allah kepada kita. Kalau antum tidak pernah diuji oleh Allah, antum harus mikir, anak ini sudah berbuat baik belum kepada Allah Rabbul Alamin? Sudah taat belum? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna 'idhamal jazaa'i ma'a 'idhamil bala." Besarnya pahala yang diberikan oleh seseorang itu sebesar dia diuji. Semakin besar kita diuji oleh Allah, pahala kita semakin banyak. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna Allah idza ahabba qauman ibtala. Allah kalau uji seorang hamba, Allah kalau mencintai seorang hamba, Allah akan uji dia. Allah akan uji. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lainnya, idza aradallahu al-'abda khairan. Kalau Allah mencintai atau menyukai kebaikan kepada seorang hamba, ajalal uqubah, Allah akan segerakan itu uqubah. Akan disegerakan hukumannya atau disegerakan ujiannya kepada kita, jemaah. Allah itu cinta kepada kita. Maka tidak ada celah kita mengeluh mengatakan, ya Allah, mengapa aku yang selalu diuji? Kenapa bukan orang lain? Karena engkau adalah orang yang terpilih di depan Allah Jalla Jalaluhu. Karena engkau dicintai oleh Allah Rabbul Alamin. Dan Allah tidak akan pernah membebani seorang hamba kecuali dengan kemampuannya, jemaah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tak akan pernah dibebankan lebih daripada beban kita. Orang-orang yang ditimpa oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di Palestina sana, mereka bisa menjalaninya. Mereka bisa menjalani kehidupan yang ditimpakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan itu kecintaan Allah. Dan ingat, ketika ada kesusahan itu pasti ada kemudahan. Dan itu yang harus kita yakini. Apapun musibah yang menimpa kita, jemaah, jangan pernah mengeluhkan hal tersebut. Jangan pernah menghinakan Allah Rabbul Alamin, bahkan menyalahkan orang lain. Lah, kita harus salahkan diri kita sendiri, jemaah. Karena terkadang ujian tersebut terjadi karena dosa kita, jemaah. Dosa kita, jemaah. Yang mana Allah Jalla Jalaluhu mendatangkan musibahnya itu untuk menghapus dosa kita, jemaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan hal tersebut. Tidaklah seorang mukmin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditimpa oleh sebuah musibah. Bahkan ketika dia kena tujukan atau dia ditusuk oleh duri, hal tersebut akan membuat dia diampuni dosanya. Tapi dengan syarat, kata Rasulullah SAW, wa man radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sur. Tapi dia harus ridho dengan hal tersebut. Semua ujian yang ditimpakan oleh Allah, itu harus ridho. Itu sudah dituliskan oleh Allah Rabbul Alamin 50.000 tahun sebelum dunia ini diciptakan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Takdir kita sudah. Tapi harus berusaha untuk merubah hal tersebut. Jangan antum hanya sekedar pasrah tanpa berusaha. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kita juga harus mengingat, ujian yang ditimpakan oleh Allah Rabbul Alamin belum seberapa. Antum belum ditaruh gergaji di atas kepala antum, kemudian dibelah tubuh antum. Antum belum dikejar oleh orang-orang, dibawakan parang, bahkan dibuat sayembara. Siapa yang bisa memburu fulan, fulan akan dapat 100 ekor onta. Belum. Lihat Nabi kita, ya jemaah. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah makhluk yang paling mulia, yang Allah Jalla Jalaluhu ampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, dan dijamin masuk surga? Bahkan orang-orang mengatakan beliau adalah Al-Amin, orang yang dipercaya. Apakah tidak ada yang memusuhi beliau? Apakah Allah Taala tidak memuji beliau? Diuji, jemaah. Diuji. Terus apa kita dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Dan kita menganggap bahwasanya kita tidak akan diuji oleh Allah Jalla Jalaluhu. Semakin dekat antum dengan Allah Rabbul Alamin, semakin besar ujian tersebut. Maka ujian yang ditimpakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, jalani dengan keridoan kepadanya. Kemudian berusaha untuk mencari solusi bagaimana sehingga Allah Tabaraka wa Ta'ala bisa mengangkat. Ingat, yang menimpakan kita musibah adalah Allah Jalla Jalaluhu.
Maka yang bisa menghilangkan musibah itu adalah Allahu Rabbul Alamin. Kita tadahkan tangan kita kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala supaya Allah itu bisa menghilangkan ujian tersebut. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhan innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Usikum wa nafsi bitaqwallahi jalla jalaluh faqad fazal muttaqun. Cuma yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka berbahagialah orang-orang yang sabar. Orang-orang yang dia mengembalikan semuanya kepada Allah. Yang Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan wa basyiris sabirin. Kabarkan kabar gembira kepada orang-orang sabar. Siapa mereka? Yang dia ketika ditimpa oleh musibah, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah. Dan kita akan kembali kepada Allah Rabbul Alamin. Gak ada tempat kembali kecuali kepada Allah Jalla Jalla. Serahkan semuanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sembari kita mengamalkan doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Supaya musibah yang ditimpakan oleh Allah itu mendapatkan pahala. Karena musibah ketika kita sabar, kita kembalikan kepada Allah Jalla Jalaluh, dan kita yakin bahwasanya itu yang terbaik bagi kita, maka Allah Jalla Jalaluh akan memberikan pahalanya. Sembari menadahkan tangan menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian mengatakan Allahumma hajurli fi musibati wakhluf li khairum minha. Ya Allah, berikanlah pahala dari musibahku ini ya Allah. Kemudian gantikan dia dengan yang lebih baik. Dan buktinya itu banyak, jemaah, banyak. Lihat bagaimana Ummu Salamah kehilangan Abu Salamah di medan perang. Orang yang paling dicintai oleh Ummu Salamah. Tapi dia sadar, itu adalah takdir Allah Jalla Jalaluh. Itu ada yang terbaik. Dia tidak mengeluh, dia tidak mencaci maki, dan dia tidak menghinakan Allah Rabbul Alamin. Tapi dia bersabar. Karena memang kesabaran yang diberikan pahala oleh Allah Jalla Jalaluh inda sidmatil ula. Ketika ditimpa oleh musibah, dia langsung bersabar. Bukan mencaci maki orang, bukan menghina orang dulu, baru dia mengatakan saya bersabar. La. Tapi dia langsung bersabar. Kemudian itu dilakukan oleh Ummu Salamah. Dan dia mengingat doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tadi kita sebutkan. Dia mengangkat tangannya kemudian mengatakan Allahumma jurli fi musibati wa akhluf li khairu minha. Maka Allah berikan dia pahala, bahkan digantikan yang terbaik. Abu Salamah digantikan dengan yang terbaik, jemaah. Ketika selesai masa idahnya, Rasulullah SAW datang untuk melamar Ummu Salamah. Maka siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Rasulullah SAW. Dan itu janji Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika kita diuji oleh Allah dan kita ridho dengan hal tersebut, dan kita tidak mengeluh, bahkan mencaci maki, bahkan mengatakan kenapa atau mengapa aku selalu diuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ingat, Allah menguji kita itu karena Allah cinta sama kita. Allah menguji kita itu untuk menggugurkan dosa kita. Bahkan terkadang ujian itu terjadi sebab dosa kita. Dan itu disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahwasanya kerusakan yang terjadi itu karena ulah tangan kita. Wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan yang sangat banyak, jemaah. Maka kita senantiasa muhasabatun nafs, jemaah. Introspeksi diri kita kembali kepada Allah. Kenapa kita diuji? Maka kalau kita tahu sebabnya kenapa kita diuji dan hikmahnya, maka kita tidak akan pernah mengeluh dengan hal tersebut. Karena itu diantara kecintaan Allah Rabbul Alamin kepada kita. Dan semoga Allah Jalla Jalaluh senantiasa memberikan kesabaran kepada kita. Dan memberikan kita kesempatan untuk senantiasa bertakwa kepadanya. Dan untuk meningkatkan ketakwaan kita, yaitu senantiasa mengerjakan amal-amal soleh, duduk dengan orang-orang soleh, belajar ilmu dan yang lainnya. Dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memasukkan kita bersama keluarga kita ke dalam surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Inna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi
وثنى بملائكته وثلث بكم أيها المؤمنون. قال الله جل جلاله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وعنهم على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والحمد لله رب العالمين وأقيم الصلاة. استووا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Lurus dan rapatkan safnya. Allahu Akbar. Subhanakallahumma wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka. A'udzu billahi samii alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wal waznu yawma idinil haqq faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun. Walaqad makkannakum fil ardi waja'alna lakum fiha ma'ish qalilan ma tashkurun. Walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa lam yakun minas sajidin. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala ma mana'aka alla tasjuda idza amartuk qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas sagirin. Qala anzirni ila yaumi yub'asun. Qala innaka minal munzirin. Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samailihim wala tajidu aktsarahum syakirin. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma anta salam wa minka salam. Tabarak. La ilaha illallah wahdahu la syarika